Nah, tapi jangan katakan mereka aman. Kenapa tidak? Coba. Nah, kenapa tidak? Nah, ini benar pertanyaannya. Kenapa tidak? Karena pernikahan itu akan menimbulkan sebab kewarisan. Oh iya, Iya kan? betul. Karena ada nanti hak perempuan juga ketika perempuan warisnya. atau suami. Iya, betul. Mereka saling mewarisi. Iya, saling mewarisi. Iya, kalau- Pernikahan itu saling mewarisi satu sama menyebabkan lain. kita boleh saling mewarisi ketika Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat setia. Senang dan bahagia kembali kita hadir di podcast Sisi Lain Aspen, di mana pada kesempatan kali ini kita telah dikunjungi orang spesial yang akan menginspirasi kita bersama. Jadi tetaplah setia di channel Inspirasi ini sebagai alat untuk berinteraksi kita dalam mengambil berbagai inovasi dan inspirasi dari sahabat-sahabat kita. Beliau ini bernama Yuri Darsan, tepatnya adalah Yuri Darsan SAGMH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaca. Sehat. Alhamdulillah, Pak Kaca. Alhamdulillah, Pak. Pak Kua, Kota Bukit Tinggi, tepatnya Kua mana, Mak? Kecamatan Guguk Panjang. Kecamatan Guguk Panjang ya. Guguk Panjang. Sahabat, jadi kami agak susah merubah bacaan, sapaan. Ini adalah Mama. Dan beliau, jadi kadang-kadang beliau terpanggil Pak Kacap. Kayaknya ini lebih enak, Mak. Lebih enjoy. Enjoy ya, Mak ya. Ternyatanya memang kacap kan? Iya, enggak kacap itu, Iya. Mak. Ya, alhamdulillah. Baik, Mak. Terima kasih sudah hadir, Mama, di Siap. podcast kita ini. Sahabat, beliau ini adalah seorang kepala KUA, kemudian juga aktif di berbagai organisasi. Salah satu dulu kalau tidak salah itu ke organisasi kepemudaan ya, Mak, KNPI ya. NPI di Agam. KNPI Agam ya. Dan beliau ini jadi KUA itu dulu kepala KUA Agam sudah berapa tahun, Mak, jadi kepala KUA di Agam? 7 tahun. 7 tahun di Agam dan pindah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi akhirnya kembali jadi kepala 2023. jadi kepala KUA kembali, Pak ya. Iya, di Guguk Panjang. Guguk Panjang ya. Masya Allah, luar biasa nih, Pak. Dan sekaligus ketua koperasi ya, Pak ya? Oh iya, Ketua koperasi sejak 2020. 2020 ya. Sebelumnya pengawas syariah. Pengawas syariah, Pak. Ya, Sebelumnya pengawas syariah ya. Ketika koperasi kita Kemenak konversi ke syariah, kita awalnya jadi pengawas syariah. Setahun jalan, kemudian dipercaya oleh anggota untuk menjadi ketua koperasi. Ketua koperasi ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Sahabat, saking banyaknya inspirasi harus kita ambil, kayaknya tidak cukup satu kali nih. Kayaknya kita bicara tentang nikah. Nah, nikah ya, Pak ya. Jadi sahabat, Tapi bukan nikah lagi ya. Nikah ya. maka tadi kalimatnya di ujungnya, itulah kalau dengan Mama nikah ya. Apa salah nikah kan nyantai kan tuh nikah gitu Karena kan. penekanan nikah ini nanti para mak-mak nih pada demo. Oh, nih, demo nikah nih. lagi, kan. Pakai lagi itu kan. Jadi kita pastikan tidak nikah lagi. Tidak Tema, nikah lagi. Tidak nikah lagi. Kecuali kecuali titik-titik itu, Mak. Titik-titik. Titik-titik gitu ya. Cuman ini syaratnya cukup berat ternyata. Cukup berat ya. Iya. Oh gitu, Mak. Iya, cukup Jadi berat. cukup berat. Cukup berat. Itu dia itu. Ini kabar gembira untuk para Ibu-ibu. 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 Nah. Karena kan ternyata ibu-ibu ini luar biasa perannya kan. Iya, betul, Nanti betul, kan betul. kalau yang followersnya Pak Kacap ini kan ternyata dominan ibu-ibu. kan? Ibu-ibu banyak. Nanti kalau ketahuan ternyata ini nggak bisa. Lagi kan followersnya. Iya. Jadi untuk menikah poligami itu tidak semudah yang dibayangkan, Tidak, diucapkan. pasti tidak bisa semudah itu. Ya, kita mulai langsung kayaknya dari situ. Karena ini Boleh, sebelum seberat apa, Mak, gitu. Ya kalau kita di masyarakat awam kan mikirnya izin istri. Iya, izin istri. Iya. Ternyata izin istri itu tidak cukup hanya secari kertas yang dibuat oleh istrinya lalu bawa ke Pak Kua. Pak, istri saya sudah izin nih. Enggak cukup. Udah cukup, Mak ya? Jangan katakan cukup segitu. Oh. Nah, jadi ada proses. Ibu-ibu pada tersenyum nih. Nah, Ibu-ibu pada tersenyum. Baru tahu kan? Jangan mau ada suaminya minta, nih izinin saya. Ya kan ada tekanan psikis juga kan. Oh iya ya. Nah, maka hukum negara itu kan hadir untuk rakyatnya. Iya. Maka proses ini harus lalu dulu ke pengadilan. Oh, jadi ke pengadilan dulu. Sama nanti tes nih izin istri ini dalam tekanan atau tidak. Oh. Kemudian kesanggupan suami juga dinilai secara finansial mampu tidak nafkahi istri dan anak sekian orang. Iya. Misalkan istri yang lama sudah punya anak 5 orang.
Nah, berarti kan dari istri 1, 7 minimal dia harus tanggung jawab yang pertama. Nah, lalu ketika dia istri laki, mampu tidak biayai dengan konotasi yang sama juga, misalnya istri 1 tambah anak sekian orang juga. Iya. Nah, hari ini kan kebablasan kita memahami ini. Nah, jadi dianggap kalau sudah izin istrinya dalam artian hanya di bawah tangan gitu kan, dia hanya dicatat oleh istri sendiri. Iya. Sudah dianggap bisa enggak segitu, harus ke pengadilan. Harus ke Diuji pengadilan oleh orang yang kompeten untuk itu. Apakah Pak Hakim nanti melihat apakah seorang istri ini ada dalam tekanan Sampai atau ke situ. ancaman? Nah, sampai ke situ. Begitu ya, Maya? Situ. Wah, gitu ya, jadi Maya. tidak bisa Jadi suami. jangan mentang ini sudah ada izinnya nih, ternyata di belakang pisaunya. Awas ya, kalau seandainya ada izin ini, tulis tanda apa nih? Tanda tangan ini gitu ya. Lalu Pak buka enggak semudah itu ya, Maya. Tapi juga mungkin istri juga datang ke pengadilan, tapi dalam tekanan hakim akan tahu. Oh, Tahu, bisa. walaupun seorang istri sebenarnya mengatakan dia iya, seorang insting hakim dalam menggali sebuah persoalan pasti ketahuan, Maya. Insya Allah ketahuan. Jika ketahuan sama hakim berarti tidak rekomendasi. Tentu tidak. Tidak, karena kan tidak akan keluarkan izin pengadilannya untuk menikah. Untuk menikah lagi dari menikah lagi. Keren ini kan poligami. Iya, Tapi agak poligami. Gitu ngeri mungkin bagian orang tertentu mendengar kalimat Iya, poligami betul. ya. Supaya sebenarnya memang kan ini dikasih space oleh agama, Iya, tapi jangan segampang kacang goreng begitu ya, Maya. Kebablasan lah istilahnya. Karena beberapa orang tertentu bilang, kenapa kawin lagi? Ya ini kan sunnah Rasul. Sunnah. Rasulnya Bicara sunnah ya. sunnah. Kalau untung bicara sunnah. Tapi kita tanyakan, nih Bapak, sholatnya berapa kali dalam setahun? Iya. Palingan cuma 1 atau 2 kali. Lebaran gitu. Idul Adha Idul Fitri. Mana dia? Jadi nggak adil ternyata kita Iya. kepakaikan istilah sunnah untuk menikahnya, tapi kewajiban hariannya nggak jalan. Iya. Nah itu dia masalahnya. Iya, jadi penempatan sunnah yang enak di kita aja enak gitu. di kita aja. Kalau mau kawin lagi pakai sunnah. Sunnah. Tapi kalau Giliran sholat atau puasa nggak pakai sunnah. Itu kan berarti agama kita disepelekan, Pak ya. Diolok-olok ya. Nggak bagus kan? Nggak bagus. Waduh, ini luar biasa nih. Tapi Mak ini tapi memang memang kalau yang melewati prosedur ini berarti kan di Bukit Tinggi dalam selama Mak jadi kuah itu memang ada. Kalau di kecamatan kita belum sih, tapi belum ya. Ada sih kasus di kecamatan lain di Bukit Tinggi ada. Berarti ada. Pernikahan secara yang poligami yang ini artinya sudah melalui proses ya. Yang proses ya. Legalitasnya sudah cukup secara hukum gitu. Sebentar, ada kalimat kalau melalui proses, berarti ada yang tidak berproses. Ya tentu. Lah, lalu poligami gimana? Iya, kalau kita itu kan di KUA juga tercatatnya? Tentu tidak. Oh gitu. Maksudnya ketika ini sudah melalui proses, maksudnya sudah melewati tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh mereka. Nah, maka mereka bisa melangsungkan itu. Artinya yang kita pahami sebagai izin istri. Iya. Nah, itu sudah terlewati. Itu proses yang kita maksudkan. Gitu, ya. Bukan kalau itu tidak dilewati tidak mungkin dinikahkan aparat di kantor KUA. Iya. Karena kan kita melanggar hukum juga kan. Iya. Nanti berkawan. Tidak bisa main mata tuh Pak Penghulu dengan orang menikah. Iya, kalau berarti gitu ya, Mak ya. Oke, kalau gitu Mak. Jadi dari terbayang bagi kita jadi bahwa ternyata tidak semudah itu untuk poligami ya. Nah, sekarang kita kayaknya hati ibu-ibu sudah senang nih, Mak. Tenang saja ya. Dan jadi kabar gembira. Kabar gembira Ibu. Iya. Tapi kasih kabar gembira juga yang belum loh. Yang belum. Iya, kadang kasihan juga yang belum. Ini kan ini orang udah bicara 1 2 3. Ini yang pertama aja belum. Nah, itu dia Mak. Kalau untuk yang belum kita bicara hari ini seputar pernikahan nih. Untuk yang belum Mak, ini dalam bahasa kita bawa bahasa masyarakatnya. Ini sudah kenal-kenalan. Rasa kadang-kadang mohon maaf nih Mak, mereka sudah manggil papa dan mama. Entah dari mama, papa dan mamanya nggak ada. Ke mama. Papa gitu. Nah, kira-kira langkah apa tahapan sebelum ini Mak? Apa yang prosedur yang mereka lakukan? Taruhlah anak muda nih, supaya kita menggiring mereka bagaimana cepat ke arah ke pernikahan. Apa tahapan sampai ke pernikahan seperti apa nih? Sampai masuk dulu persyaratan nih cerita. Oh iya. Ke bahan antar ke kantor KUA nih. Seperti apa Mak? Sebenarnya syarat nikah itu gak banyak sih Pak. Gak banyak Pak? Gak banyak. Pokoknya kalau ada anak muda, generasi milenial hari ini mau menikah, tinggal datang aja ke kantor lurah, itu selesai semua surat-suratnya. Dan itu setiap hari selesai kok.
surat-suratnya ini maksudnya kan. Iya, iya, Nah, iya. itu tidak banyak sebenarnya. Iya, Mungkin iya. ya sekedar model N, Iya, iya, foto-fotonya itu kan tidak rumit, sudah Tidak dari rumit, di sekarang juga sudah ada pendaftaran online kok. Online. Tapi harus tahu orang tua dulu kan, Mak? Iya pasti. Nggak bisa. Dia berdua aja mau nikah jadi ya karena online ini nggak bisa. Ini jangan sampai terudaran nih. Jangan juga. Karena sudah terlanjur panggil papa dan mama gitu ya. Kita tahu ngurus nikahnya online. Online juga. Jadi, Iya. Jadi mereka hanya mengambil antrian. Antrian, online. Nanti tetap hard copy-nya tetap datang ke kantor gua membawa berkas-berkasnya. Gitu. Jadi ada beberapa pihak memahami kan sudah online Pak Gua. Apalagi kantor gua. Iya. Dan mereka juga tidak mengikuti proses bimbingan perkawinan juga. Iya. Mereka menganggap sudah online semua. Iya, Enggak, ya, kalau sampai online semua nanti berisinya bisa nggak online? Nggak bisa. Jadi ada yang online, ada yang Iya, ada offline-nya ya. Offline-nya. Tetap harus dikombinasikan. Kombinasi. tidak bisa Adapun online sebenarnya untuk memberikan kemudahan, tapi dan mengambil antrian. antrian Iya. supaya mudah. Tapi Misalnya cek kan ada tanggal-tanggal tertentu, Iya. anak muda ini punya kisah dengan tanggal itu, boleh ambil duluan misalnya kan. Iya. Misalnya tanggal 2 bulan 2 2022 misalnya kan. Oh iya, tanggal-tanggal cantik. Oh iya, tanggal-tanggal cantik ya. Itu boleh gitu, Pak. Iya, Itu dia masalahnya. Tapi iya. bukan tuntas dengan online. Oh, iya. Apalagi seperti Pak Kaca bilang tadi kan gara-gara online nanti orang tuanya, ayahnya nggak kasih tahu. Nggak Iya, bisa. nggak bisa. Apalagi kalau kita di Minang kan, Mak. Nah, Mama juga harus tahu Iya, dulu mama gitu tahu ya. dulu. Lengkap nanti duduk bersama kan kadang. Iya, Mak. Iya. Tetap proses ini tidak bisa kita lewati. Iya. Jadi Tapi pada intinya kabar gembiranya bagi generasi muda sih ya harus segera menikah. Segera begitu. menikah, Ya, segera Mak, ya. menikah. Berarti ngapain lagi ya? Gunung Merapi sudah erupsi lagi, entar lagi lebih besar kan? Iya. Tapi kan gini juga loh, Mak. Nikah, kayak menikah tapi memang pekerjaan belum ada. Tapi mana apa komentar seorang Pak Kuat, Mak? Oh, ini sudah bukan sekedar komentar Pak Kua, tapi menyampaikan firman Allah. Bahkan kalau kita terjemahkan dengan bahasa kitanya ya, bahasa podcastnya Pak Iya, Zul iya, ini kan, iya, Mak, iya. bahasa Allah itu kan simpel aja. Lu jangan cemas loh. Iya. Menikahlah dan kayuan loh. Waduh. Kan loh, tuh. Menikah pasti aku kayakan gitu ya. Kayakan kata Allah. Iya. Berarti Allah itu tidak pernah mungkin janji kan? Yang janji ini Allah. Iya. Nah, jadi bukan Pak Kua yang janji. Pak Kua tidak punya lapangan kerja kan? Betul. Nah, tapi kalau Allah yang punya alam semesta ini, Allah siapkan lo, kau mau menikah nih, saya kayakan. Kalau lo miskin, saya kayakan. Iya. Betul. Apa masih kurang percaya kita kepada Allah? Iya, betul. Nah, jadi jangan cemas kok. Ayo menikah gitu ya. Ayo menikah. Apalagi udah terlanjur panggil papa mama kan? Iya, Kasihan betul. LDRan terus. Panggilan papa mama. Tapi LDRan. Oh, LDRan, Mak, yang kasih makan orang tua, kasih belanja orang tua masing-masing gitu ya. Nah, belum lagi dosanya kan? Iya, Belum betul. dosanya nanti kan. Betul, Nah, iya, ini iya. kan bahaya kalau dunia ini lagi sempit dengan dosa-dosa kan? Iya, betul, Mak. Khawatir kita nanti kan lebih cepat gunungnya meletus. Betul. Aduh, ini kalau soal menikah nih luar biasa nih, Mak. Kita ini banyak peristiwa dalam pernikahan. Pertama begini, ada yang sebenarnya kalau di tengah masyarakat yang kita tahu ya, Mak ya, yang pernah kita dengar, ini sebenarnya undang-undang ngatur itu pakai batasan umur kan, Mak? Ya, pasti. Pakai batasan umur ya. Iya. Kalau tidak salah itu di usia Ya, dahulunya pernah di angka 16-19. 16-19 dulu ya, Mak. 16 laki-laki perempuan. Ya, 19 laki-laki. Nah, kemarin itu 2019 dengan Ada aturan baru, Mak? Ya, aturan baru direvisi satu pasal di undang-undang tentang usia pernikahan itu dengan undang nomor 16 tahun 2019 itu. Jadi usia itu dinaikkan. Usia dinaikkan. Maksudnya usia minimal itu dinaikkan sama rata. Sama rata. Ya, karena tidak ada lagi kecemburuan gender ini kan. Oke. Kemarin kenapa kok wanitanya boleh umurnya lebih kecil? Nah, akhirnya dengan segala pertimbangan, akhirnya disepakati di regulasi terbaru Undang-Undang 16 tahun 2019 itu usia itu sama, laki perempuan Sama. usia minimalnya 19 tahun. Secara gendernya gitu ya. Ya. Tapi ada masalah nih, Mak. Ya. Dalam teori psikologi apalagi kekinian, itu kan anak-anak secara kematangan itu dia lebih cepat ini, Mak. Cepat dewasanya. Ya. Nah, kalau ditunda-tunda apakah ini bukan bahaya? Berarti harus nunggu dulu 18,1, umurnya nunggu lama. Ngitung hari lah dia tuh, Mak. Nah, ini apa solusinya apa, Mak? Nah, ini dia hebatnya negara kita. Apa, Mak? Nah, jadi negara itu secara amanahnya kan harus hadir untuk rakyatnya.
Oke. Nah, artinya ketika dipatok usia minimal 19 tahun laki maupun perempuan untuk boleh menikah, Ya. itu bukan berarti mereka yang di bawah itu tidak boleh menikah sama sekali. Oke. Nah, kalau mereka mau menikah, ada proses yang harus dilalui juga. Iya. Nah, mereka Walaupun di bawah umur ya. Ya. Oke. Nah, mereka harus berurusan ke pengadilan, minta dispensasi nikah namanya. Oh, Karena usianya masih belum di bawah umur ya. gitu dia. Berarti dia datangi pengadilan, yang datangi dia orang tuanya berarti ya? Ya, orang tuanya menyampaikan bahwa anaknya ingin menikah. Nah, setelah diurusin surat model N-nya ke kantor lurah, ini pertanda keseriusannya. Terus surat N-nya ternyata laporkan terkuat belum boleh menikah, tunggu dispensasi di pengadilan. Maksudnya ketika pengadilan mengizinkan ini, maka boleh dinikahkan nanti. Itu pakai sidang-sidang juga di Iya, pengadilan. sidang sumir namanya. Sumir ya. Cepat. Oh iya. Cepat. Kalau ini Mak, berarti kalau untuk sidang ke pengadilan harus ada datang ke KUA dulu. Iyalah. Untuk ditolak atau Ditolak. ditolak ya? Ditolak dulu. Ditolak dulu ya. Tidak cukup. Jadi mengantarkan berkas untuk nikah, begitu diperiksa di KUA ternyata surat penolakan ya. Nah, itulah landasan membawa ke pengadilan. Ke pengadilan ya. Nah, pengadilan nanti akan melakukan sidang cepat, proses ini, dan kemudian bila tidak ada halang-halangan lain, maksud juga halangan syar'inya misalnya, nah mereka akan diberikan dispensasi untuk segera menikah sesuai dengan rencananya. Itu berapa hari keluar suratnya secara apanya itu Pak? Tidak lama sih. Tidak lama ya. Tidak lama. Cuma mungkin kadang di masyarakat itu kan karena ada informasi-informasi di pihak tidak bertanggung jawab. Iya. Nah, kemudian menganggap ini urusan sulit. Enggak, Pak, masyarakat nggak usah cemas. Nah, anak kami yang mau menikah, yuk segera menikah. Kalaupun ternyata ada kendala dengan usia, ada proses, ada pengadilan yang siap bantu kita menguji ya niat kita menikah di usia di bawah 19 tahun itu. Tapi oh iya, ada itu ya. Tapi artinya tidak akan dihalangi total gitu. Ada proses, ada penilaian dari sisi psikologisnya nanti siap nggak dia jadi suami, siap nggak dia nanti jadi istri yang Pak Kaca bilang tadi kan secara biologis mungkin mereka sudah siap. Iya. Tapi ternyata menikah kan tidak hanya butuh Biologis persoalan ya. biologis, ada psikis juga Psikisnya, kan. betul. Nah, maksud juga pengetahuan keagamaannya. Iya, betul, nah, jadi seluruh sisi nanti akan diuji oleh pengadilan usianya 19, tapi ternyata kemampuannya bisa dia sudah 30, misalnya sudah mampu untuk jadi pemimpin misalnya, atau di bawah 19 tadi kan. Nah, dia ternyata sudah melebihi dari usia yang dia miliki. Nah, itu dia. Jadi hakim akan meneliti sampai ke sana nanti. Waduh, Itu dia. begitu ya. Jadi jangan cemas maksudnya, jangan cemas. Nah, nanti nunggu 19 lama lagi ya. Tapi jujur ya, Iya. ini ternyata kalau kita punya data itu sangat sedikit orang yang menikah di usia 19 itu. Iya benar ya. Iya. Jadi orang sudah sekarang itu ya memang di dunia karir ya, Mak ya. Ya, berpikir dulu 30, 31, 32 itu masih ini ya, masih mereka pagi masih lah. membangun karirnya. Membangun gitu kan. karir lah ya. Ya, Kalau dulu kan kalau usia 32, 33 itu sudah dianggap tua. Sekarang masih standar lah ya, stabil ya. Artinya kan mereka mungkin tamat kuliah usia 23-an. Iya. Kalau ini Mak, berarti rata-rata yang Mak hadapi dari pernikahan itu rata-rata usia berapa orang menikah anak-anak sekarang? Ya, kalau kita punya klasifikasi itu kan di bawah 19, kemudian 19 sampai 25 sampai 31 ke atas begitu ya. Oh iya. Nah, jadi dominan kayaknya di 25 sampai 30-an itu. 25-30-an ya. Tapi itu juga ada 25-30 masih standar ya. Ya, dominannya di situ. Dominan ya. Dominan di situ. Artinya kalau lihat yang dispensasi ada sih, tapi tidak cukup banyak. Tidak cukup banyak, hitung jari lagi nggak sampai 10-an dalam setahun gitu kan. Nah, artinya tidak mendominasi. Dan bahkan yang di 19 sampai 25 pun kecil jumlahnya. Yang kita khawatirkan nanti kalau kelamaan menikah ini loh, Kelamaan menikah lah, asik bangun karir ternyata. Betul. Nah, terlanjur tua nanti kan nggak bisa subur lagi. Iya. Nggak punya keturunan misalnya. Iya, Nah, kita kan salah satu keinginan menikah itu kan melanjutkan estafet kehidupan ini. Iya betul ya. Jadi kalau nanti nggak ada nggak menikah atau menikahlah terlanjur tua misalnya kan, nggak bisa lagi secara kesehatannya melahirkan anak. Iya. Nah kan nanti lama-lama sepi kan dunia ini. Sepi kan dunia ini kan. Iya, sepi dunia ini. Ayo menikah yang ini ya. Oh iya betul ya. Apalagi ditunggu kalau soal pekerjaan, jangan cemas karena siapa menikah malah tapi itu benar loh, Mak. Ketika dulu kita ragu-ragu kan, ragu-ragu menikah, kerja dulu, ditunggu kerja nggak jadi. Begitu nikah dapat pekerjaan, berkahnya beda loh, Mak. Uang 100.000 itu kan. Ketika menikah berbeda waktu bujang. Iya. Nah, lalu kalau kita bilang di kantor gua itu, anak bapak, ini siap akad langsung bapak kasih kerjaan.
Langsung Bapak kasih pekerjaan. Kasih kerjaan halal lagi kan. Oh. Nggak nunggu ngelamar kemana. Oh, enggak. Cukup lamar Sudah ada mertuanya, pekerjaan, sudah ada pekerjaan. Iya kan? Iya. Nggak lamaran baru lagi kan? Cukup satu kali aja Oh, lamaran. iya. Sudah ada pekerjaannya. Nah, itu dia. Oke, dengan Pak Gua memang kebanyakan buka-bukaan. Nunggu lagi buat proposal baru kan. Iya, ada urusan baru ya, Mak ya. Cukup yang kemarin aja Iya. proposal selesai kan. Sudah selesai tuh ya, betul. Tapi ada kasus, ini kasus Iya, kasus, ini, ya, kasus peristiwa ini. Ketika ini peristiwa anak-anak nih. Ini kita hadapi sendiri lah, Mak. Ada anak yang terlanjur mereka hamil duluan. Dulu. MBA ya. Apa namanya tuh, Mak? Merit by accident. Married by accident. Itu ada kan, Mak? Ada kan? Ada. Nah, dulu kita itu yang aneh kayak gini nih. Dulu itu ketika kemudian kita mediasi ya, Mak. Apa namanya itu orang tuanya mengatakan nikah secara agama aja dulu. Nah, sekarang kita pandang Mama sebagai kepala KUA. Kan memang seperti apa nih, Mak? Iya. Oke, mungkin kita selalu coba berikan pencerahan ke masyarakat. Mudah-mudahan juga melalui podcast Pak Acap ini bisa semakin tersosialisasi ya. Iya. Istilah nikah seragama memang butuh kita luruskan begitu. Kenapa, Mak? Nah, karena kantor kita aja namanya kantor urusan agama. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oh, jadi bukan Kementerian Negara ya? Iyalah. Oh, iya. Tapi maksudnya sudah tidak benar itu. Oh, iya. Ada pihak yang mengatakan kalau tidak berurusan kantor KUA nikah aja seragama dulu. Emangnya kantor KUA tidak beragama? Iya, betul. Nah, kalau boleh sebut rasis, dahulu sampai sekarang kantor KUA itu bisa dibilang rasis karena kita ngurusin pernikahan orang Islam kan. Betul. Nah, jadi tidak tepat ternyata pemakaian istilah nikah saja seragama dulu. Kenapa ada banyak kemudaratan yang terjadi ketika nikah yang dilakukan tidak lewat proses ke kantor KUA maksudnya. Betul. Ya, nah jadi agama itu kan menghadirkan kemaslahatan. Betul. Menghadirkan menjaga agamanya, menjaga dirinya dan ya keturunan juga bahkan kan. Iya. Nah, ketika mereka tidak dicatatkan, tidak diurus ke kantor KUA nanti kan dicemaskan anak-anak yang lain. Oh iya. Mau dibawa kemana? Betul. Nah, atau kalau perempuan nanti hanya dibuatkan di catatan sipil anak dari seorang perempuan, tega nggak kita? Iya. Nggak jelas ayahnya siapa? Iya. Bernasab ke ibunya ya? Iya ke ibunya, karena tidak tercatat kan? Iya, Tidak iya, catatan pernikahannya dahulu. Betul. Nah, jadi hati-hati bagi anak-anak bapak yang masih muda, jangan keburu. Nikah cepat sih boleh, tapi lalui prosedur. Iya, ikuti SOP-nya ya. SOP-nya jalan. Iya. Jangan mentang online ini kan nggak jadi. Zaman barcode dan zaman online, aduh. Iya. Juris. Harus ikuti prosedur. Iya. Insya Allah selamat kok. Nah, kalau soal biaya kita jamin bisa Rp0 kok. Bisa Rp0. Masa, Mak? Iya. Nikah Rp0 Rp0 bisa. Tapi kita dengar nikah itu bayar, Mak. Enggak kok. Hah? Rp0 kalau mau syaratnya lengkap. Hah? Dan kemudian datang kantor KUA. Iya. Nah, nikah di kantor KUA. Di jam dinas tapi ya. Oh ini Kalau dia. jam dinas di kantor KUA, balai nikah maksudnya, itu Rp0, Pak. Kata kuncinya nikah di balai nikah atau kantor KUA di jam dinas. Jam dinas. Itu Rp0. Rp0. Kalau seandainya dia minta uang, Ada yang minta dan bahkan tidak boleh diberi. Maksudnya ada pihak yang minta. iya, jangan-jangan ada calon nanti nih, Nah, ada. kalau ada calon kita siap diproses. Diproses ya. Proses. Ada pihak-pihak tertentu boleh dikamerakan, boleh di apa-apa Pokoknya kan. ya. Nah, itu dia. Maka kita mau memberikan rasa ke masyarakat bahwa hadirnya kantor KUA itu adalah untuk mereka, untuk kita bersama. Aduh, iya benar ya. Jadi jangan dianggap kantor KUA itu hanya sebuah kantor yang gagah, tapi kita tidak memanfaat apa-apa gitu kan. Iya. Dan sekarang juga menikah di kantor tidak lagi pakai persyaratan kakak miskin atau apa. Oh iya. Ada kita beberapa pernikahan hadir beberapa bahkan mungkin sudah sampai belasan mobil mewah di kantor. Dan Tapi itu nikah di kantor KUA. nikah kantor Yang KUA. Rp0. Artinya tidak lagi menjadi satu gengsi atau apa ya, kalau nikah di kantor berarti orang miskin. Bukan lagi itu ya, Maya? Nggak lagi. Iya. Karena kan secara hukum itu hak mereka. Iya, hak mereka. Mereka kan diberi hak pilih. Iya. Mau nikah di kantor Rp0 Iya. dinas, mau nikah di luar bayar 600.000, tapi itu tidak ada transaksi tunai di kantor KUA. Jangan pula dibilang ke kantor KUA, dia dioper ke negara ya. Negara. Langsung setor ke negara. Ya, kami tidak diperkenankan menerima transaksi tunai. Itu sahabat. Jadi kita kasih billing, nanti store sesuai kode bersangkutan ke bank yang telah ditunjuk. Bank pemerintah, seluruh bank yang laku publik itu bisa nerima. Nerima ya. Ya bisa.
Dan itu resmi ya? Ya, resmi. Bukan Enggak. dititip ke Papua begitu Nah, ya? kalau titip ini bersiko. Bersiko. Ya, Papua kan juga manusia. Iya. Nanti uang titipnya tinggal lagi kan. Nah. Karena tergesa-gesa maksudnya. Nah. Papua tergesa jadi ketinggalan. Ketinggalan. Nah, maka negara ternyata lebih hebat. Lebih hebat ya. Nah, menyikapi kecemburuan sosial mungkin, atau ada pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa jadi menjebak kita kan bisa jadi. Betul. Jadi kemudian disiasati bahwa kita di kantor tidak diperkenankan menerima transaksi tunai. Iya, Tapi kita sekarang sudah ada Bukit Tinggi, 3 kantor sudah punya ATM mini. ATM mini yang pengantin yang kalau mau store bisa lewat di kantor aja, nggak perlu maksudnya bukan kayak orangnya ya, tapi ke ATM mini ini pakai kartunya boleh langsung bayar di sana. Nah, jadi mereka nggak perlu keluar dulu, bisa langsung di sana ya. Nah, itu dia. Itu yang pelayanan telah diberikan oleh Kementerian Agama belakangan kerjasama dengan salah satu perbankan. Nah, sudah bisa langsung dibayar di situ. Sudah bisa dibayar ya, Mas. Tapi walaupun langsung sekali lagi tidak boleh transaksi tunai. Nah, jadi masalahnya. Ini Kan dia. Jadi tidak, berisiko. kalau seandainya ada yang bilang dibayar ini bisa saja ini fitnah ya. Fitnah. Hati-hati nih. Iya. Iya, betul ya. Karena memang dia sudah ini ya, prosedurnya sekarang sudah main ini ya, Mas. online. Transparansi dan online ya. Online, jadi Tidak hanya nikah yang online, juga terhadap pembayaran ketika yang berhubungan online juga ya. Tapi kalau kawin harus offline ya. Offline. Nikah boleh online ya. Kalau kawin tidak bisa. Nggak bisa online, nggak bisa offline. Aduh. Offline. Kalau dengan Pak Kua memang harus dewasa kita. 17 ke atas. 17 tahun ke atas. Ya. Kita jemput yang tertinggal tadi. Oke, Kalau mereka ternyata masih sekolah, berarti masuk kategori di bawah umur. Padahal mereka nikah presiden. Kalau melapor Kalau malu. tidak sering tinggal ya. Hah? Kalau sering tidak naik kelas bisa jadi dia usianya sudah cukup ya. Oh iya benar ya. Rupanya mana Pak anak sekolah tinggalnya 6 kali. Dia 4 kali tinggalnya. Oh iya benar juga ya. Oh iya kalau itu berarti sudah cukup umur ya. Nggak semuanya ternyata. Iya. Walaupun masih pakai baju SMA misalnya kan. Iya. Tapi ternyata mungkin dulunya sempat berapa kali tinggal. Iya betul ya. Usianya sampai 19. Iya bilang tinggal rasa tersinggung kita mah. Kan era kita pakai istilah tinggal. Oh iya Sekarang tinggal nggak banyak lagi. Udah banyak tinggal. Zaman kita banyak ya enggak ini tinggal juga. merah rapor. Ada rapor lagi kan. Mungkin anak dia nggak paham lagi. Udah paham lagi, enggak paham. Mudah-mudahan Rapor merah enggak paham. nggak ada lagi kan. Enggak paham. Berarti mereka juga harus kalau di dua cukup umum proseduran tadi ya. Lapor ke pengadilan. Lapor ke pengadilan dan nanti akan diproses ke pengadilan. Kalau seandainya tidak, yang dirugikan yang mana? Maksudnya dirugikan. Kalau mau tadi kan ini ya. ini kita bicara antara ideal dan fakta. Dan fakta, iya. di masyarakat orang nih lebih milih ini satu nih malu. Ya. Malu nih. Kedua ya kan? Kedua kan istilahnya kan yang dilewati ini. Kalau mereka lakukan ini kita dua sini. Kalau tetap dilanjutkan dengan nikah yang dalam bahasa masyarakat tadi, itu yang paling pihak dirugikan siapa, Mak? Tentu perempuan. Perempuan ya? Iya. Laki-laki dia bisa, saya belum nikah. Nah, Iya kan? iya. Ini kan udah sampai eksiden tadi kan. Eksiden ya? Eksiden. Dia bisa jadi tak bertanggung jawab kan? Nah, kemudian kan yang maaf ya, yang bawa bebannya kan Perempuan ya? perempuan. Nah, maka yang kalau bahasa Minang sebutnya kan basuluh matuarinya kan yang kelihatan orang banyaknya kan itu yang perempuan. Betul. Nah, maka hati-hati tentunya. Hati-hati ya. Para ya anak-anak bapak yang masih belia ya, masih muda-muda jangan terjebak lah begitu ya. Nah, jadi sesenang apapun dengan temannya, tapi jangan sampai kalah ya, jangan sampai kalah begitu. Iya. Ikuti SOP mah. Iya, aku oke. Nah, kita tidak akan pesulit. Betul. Nah, kalau sudah benar-benar serius, walaupun umur belum cukup 19, ada solusinya. Selalu ada solusinya. Ada solusinya. Ya, Selalu ada. Maka termasuk ini jembatan kebaikan. Aspek selalu juga ini kan dia. jembatan kebaikan tuh saling menguatkan nih. Iya. Kalau malu nanti kayak begini, ya datang aja Aspek nanti kita siap, dibantu. bawa ke mama ini, ini ada ini. Kadang-kadang masyarakat juga ini loh. Ini pernah kita alami loh. Dia mau cerita ke kantor KUA, tapi dia rasa malu atau gimana gitu kan. Maka kita di tahun 2024 ini di program kerja kita di Gugur Panjang khususnya kita sudah buatkan kesepakatannya di internal bahwa kita ingin mendekatkan kantor keluarga ke masyarakat. Waduh. Jadi kita buat 1 hari di salah satu masjid di Bukit Tinggi itu, yang di situ akan hadir penghulu. Tanya pernikahan, tanya ke penghulu misalnya kan? Itu di masjid. Ya, di masjid. Apa judul programnya, Mak?
hadirnya KUA di tengah masyarakat. Jadi iya, mereka tidak mesti datang ke kantor. Itu kan menyikapi bahasa Pak Kacap. Mereka sungkan datang ke kantor. Sungkan, betul. Harus pakai baju yang rapi juga. Rapi, bersih, dan orang bertanya-tanya ngapain dia ke kantor KUA? Cara elok ndak? Cara elok ndak gitu kan. Tapi kalau kita yang jemput, jadi kita jemput bola ke salah satu masjid ini dalam proses penyelesaian administrasinya ya. Kita ingin eksekusi di 24 ini untuk menjemput ya katakan aspirasi masyarakat dalam bentuk masalah rumah tangga, termasuk juga masalah keagamaan. Kita punya penyuluh di kantor KUA itu ada 5 orang. Nah, jadi mereka ini sehari-hari sebenarnya sudah di masyarakat dengan kelompok binaan kami miliki, tapi tidak begitu terekspos dalam artian bahwa mereka membawa nama ke Kementerian Agama. Karena kan mungkin orang beranggapan sebatas penyuluh agamanya atau dia sebagai ustadz. Nah, ustadznya. Jadi kita mau bawa benar nama Kementerian Agama dengan kuahnya itu, dan hadirkan di situ dan dipublish nanti melalui lintas sektoral kita, agar masyarakat boleh datang ke sana. Dan itu no bayar gitu ya, free gitu, tidak akan ada pemungutan biaya. Kita akan tidak dengan pola klasika. Kita ingin pola yang dialog seperti ini. Datang seseorang, sampaikan keluhannya dan kita siapkan solusinya nanti. Itu orang yang datang itu hanya orang kecamatan Gugak Panjang aja? Ya secara administrasi tentu, tapi namanya ini pelayanan keumatan itu tidak akan tutupi. Orang agam juga boleh kok datang ke Masjid Agung yang kita rencanakan nanti akan kita kemungkinan Masjid Agung launching nanti begitu. Tapi hari ini belum tuntas sampai ke pihak-pihak yang terkait, masih internal kita. Rencananya di Masjid Agung. Jadi kan dekat dengan pasar bawah. Betul. Jadi masyarakat yang sambil belanja ke pasar juga ada masalah tadi pagi di rumah. Yang belum tuntas. Nah, datang ke situ boleh kita bantu. Jadi kita siapkan 1 hari. Jadi setidaknya dari pagi sampai zuhur kita ngantornya di masjid dan kita tunggu masyarakat nyampaikan keluhannya seperti apa. Waduh, ini kau aja bola ya? Ya harus gitu. Saatnya lagi kita nunggu di kantor pasif begitu. Waduh. Jadi kita ingin masyarakat itu teredukasi juga masalah keagamaan ini. Termasuk masalah rumah tangga itu ternyata banyak dinamikanya, Pak. Dinamikanya. Nah, kita takut nanti kan kalau tidak ada solusi-solusi yang kita hadirkan ke mereka, mereka gagal kan di rumah tangganya. Nah, ini kecemasan kita kan. Betul. Gimana nanti anak-anaknya, gimana nanti ya generasi kita ke depan kan. Nah, 2045 yang katanya generasi emas itu gimana kalau ayah ibunya nggak ada kan? Benar ya. Nggak dididik oleh ayah ibu yang lengkap. Betul. Itu dia. Nah, kita coba membentengi keluarga itu dengan luar biasa hadir nih ke masyarakat. Hadir ya, lebih dekat ya. Lebih dekat dengan sejengkal lebih dekat. Sejengkal, nah ini inspirasi juga ternyata. Kita coba nanti sejengkal lebih dekat bersama kawan. Dengan bahasa Pak Kacap ini kita coba nanti diskusikan lagi sejengkal lebih dekat. Sejengkal lebih dekat. Ini kan kantor itu untuk orang tentu ini kan membuat mereka sungkan. Sungkan. Kalau kantor mah benar, kadang-kadang pakai sendal, harus pakai pula ini dulu kan berbaju yang ini dulu segala macam kan. Ke masjid juga pakai mukena aja, nggak bawa rumah boleh pinjam masjid juga kan. Pakai masjid selesai kan. Sambil belanja ke pasar kan. Sehingga ke masjid kita. Tapi ini sebenarnya Mak, memang harus mesti ada karena kayak gini loh Mak, umat ini kadang-kadang hal yang sepele itu segan dia nanya di tempat umum. Gitu Mak, gini ya. Bayangkan ini Mak, ini ada kisah ini peristiwa pernikahan. Di mana dia itu, ini kasus nih saya tanyakan ke Mama nih. Teorinya kayak gini. Awalnya dia yang suami istri ini bertengkar. Lalu ketika ini satu orang janda nih. Satu orang janda. Dia ada suatu pasang suami istri bertengkar. Lalu kata laki-laki ini dia sedang mengurus perceraian. Dia akan bercerai dengan istrinya. Tapi katanya sehingga ini kisah nih Mak. Sehingga kisah nyata. Kemudian bersuami istrilah dia, nikahlah dia antara orang yang laki-laki dalam proses perceraian. Kemudian dia nikah. Nah, katanya dia nikah nih. Katanya dia nikah. Karena saya sudah disekat tadi soal masalah nikah di bawah ini secara agama kan. Katanya dia nikah. Kemudian dia bilang tuh, Pak, kemudian suami saya itu dia kembali kepada istrinya. Lah itu Mak. Itu lalu saya gimana katanya? Karena ada Pak Kuas sekarang.
Apa kira-kira orang seperti ini solusinya? Nah makanya jangan main-main dengan aturan yang dibuat oleh orang ahli sebelum kita. Pencatatan pernikahan sepaket juga dengan pencatatan perceraian. Sepaket dengan Iya. pencatatan Nggak mungkin kan perceraian. kalau pernikahannya tercatat, lalu kemudian perceraiannya tidak tercatat, Oh iya. kan tidak apple to apple. Oh iya betul ya. Nah, apa pertanggungjawaban hukumnya nanti Betul, membuktikan betul, bahwa betul. dia telah percaya? Maka wajar saja tadi suaminya pulang lagi. Iya. Kami kan baru bertengkar. Memang wajar, tapi lu jadi kan? Iya, benar. Jelek kan? Belum ada surat kuningnya. Ini belum ada. Sah kok dia pulang. Nah, katakan suami barunya ini Iya. bisa dipukul aja di rumah itu. Maksudnya bukan nyuruh mukul ya. Iya, betul, Maksudnya betul. secara hukum dia tidak punya legalitas ada di Betul, rumah itu. betul, Maka jangan main-main dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah. Pada akhirnya itu kemaslahatan kita bersama. Betul. Nah, kalau pihak-pihak yang coba-coba langgar ini merugikan kita kok. Nah, kan rugi tuh. Betul. Nah, kita sudah korban banyak misalnya untuk menikah dia, nyata kemudian harus angkat kaki kan? Betul. Nah, Betul. kasihan kan? Iya. Nah, itu masalahnya. Belum lagi kalau ada masalah-masalah lain dituntut secara hukum juga. Dia tidur dengan istri saya, lo bilang kan? Iya. Ini kan masih istri sahnya. Iya, ini pidana judulnya nanti. Bisa dipidana dibawa juga. Iya. Nah, jadi itu dia, hati-hati. Nah, karena peraturan ini dibuat jelas untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita dibuat, bukan untuk pemerintah. Untuk masyarakat. Iya. Nah, Dibuat sedemikian rupa untuk keamanan, Kita kenyamanan. kepastian dan ini kan keamanan ya. kenyamanan kita. Dan tidak sulit kok gitu ya. Enggak sulit. Tinggal kalau memang dia sudah sepakat untuk berpisah, nunggu putusan pengadilan keluar. Nah, kalau belum keluar dia belum sah, harus nunggu dulu idahnya nanti kan. Iya, Idah iya. istri ini. Nah, Iya, jadi dia kalau dia proses yang masih jalan itu kan Iya. banyak hal yang dilanggar. Betul. Nah, proses perceraiannya belum jelas dan buktinya juga tidak Tak ada. Kalaupun dia sudah menerima surat kuning, harus nunggu dulu idahnya Iya, kan. idah, ya, betul. Nah, ternyata nikah apa ini namanya? Bukan nikah, itu namanya zina. Betul ya. Zina. Ya, ya, Nah, jadi agama itu dari setengah. Kalau tidak sah nikahnya jatuh ke zina. Tapi kalau laki-laki ketika dia bercerai hari ini, besok boleh dia nikah langsung nggak, Mak? Secara prinsip sebenarnya bisa. Kalau laki-laki Tapi- kan ada idahnya kan? Benar. Tapi ada peraturan Menteri Agama itu mengingatkan untuk apa? Karena ada hak suami kan untuk rujuk ke istrinya. Oh. Nah, ini tetap kemaslahatannya pertimbangan, jangan diartikan idah suami ya. Ini ada benar nih sepertinya Pak Kacap. Ada berapa belakang orang bilang, nah ini sekarang udah nambah lagi peraturan fikih nih. Masa ada pula nih suami punya idah. Nah, ini bukan untuk idah, tapi untuk kemaslahatan mereka juga. Jangan-jangan Kan para istri ini. Oh, iya, betul. Nah, ketika dia katakan nih hari ini bercerai karena tidak ada idahnya, besok dia menikah. Tentu dia ingin rujuk lagi kan, dia kan punya hak rujuk ke istri yang tadi ceraikan. betul. Walaupun sudah cerai di pengadilan, selagi itu dalam masa idah, kembali dia Boleh rujuk. Oh, iya. Masa idahnya berapa nih, Mak? 13 hari. 3 bulan 10 hari. Dia bercerai hari ini nih. Kemudian tenanglah kedua belah pihak yang sudah bercerai ini ke dalam 3 bulan 10 hari. Sudah lewat itu, besok paginya boleh menikah. Sama kita. Iya. Hari ini surat kuning keluar, besok pagi nikah. Karena yang gitu. rugi banyak pihak, terutama istri perempuan. Betul. Nah, para ibu-ibu, para anak yang perempuan jangan mau. Nanti nyesel. Betul, Karena kan betul. sudah nikah hari ini, besok dia pengen kembali lagi ke istri yang lama. Iya. Kan kan kita langsung jadi madu ternyata. Iya. Nah. Walaupun mungkin pesta hari ini lalu dia pulang langsung tanpa kita ke rumahnya, kita sudah janda begitu dalam Iya, statusnya kan. Kan rugi. Rugi perempuan. Katakan kita nggak mau lagi di 2A, di 2N misalnya kan. Tapi tetap saja kan kita sudah pernah nikah dengan dia. Betul. Nah, Status kita sudah janda. Janda. Nah, kasihan kan. Iya betul. Jadi jangan mau di PHP. Iya, betul. Iya. Oh, Jadi tidak tunggu semudah dulu. itu Jadi, ya. Ini bukan membuat peraturan baru untuk idah suami, Ya. tapi untuk kemaslahatan bersama. Ya. Nah, lebih jauh ini untuk mempertimbangkan wanita sebenarnya. Iya betul, keselamatan wanita ya. Wanita, bisa terjadi begitu. Bisa jadi betul. Iya. Berarti yang tadi ketika memang 3 bulan 10 hari, kan 3 bulan 10 hari kan, Mak? 3 bulan 9 hari. Kedua kan 3 bulan 10 hari. Ya. 3 bulan 9 hari. Satu hari kan ada 10 lagi nih. 3 bulan 9 hari. Ini yang perempuan mau balik lagi ke suaminya ke suaminya, suami mau lagi rujuk ini. Nah, ini kasusnya apakah kata mereka ini kasus nikah lagi atau sudah pulang seperti biasa? Ya kalau rujuk kan tentu hanya rujuk aja.
pulang aja ya seperti rumah biasa kan? Iya, bahasa namanya kan Raja Tuki aja kan. Iya iya iya. Saya pulang lagi ke rumahmu, kan? Iya, Selesai, kan? iya, iya. Nah, jadi nggak Tidak ada lagi DNA. harus dipanggil mendoa-doa segala nggak ada kan? Itu kan hanya kultur. Kultur. Jadi- Artinya jangan sampai budaya mengatakan, oh mereka belum ada nikah lagi. Ini jangan sampai ada lagi nih. Jangan, Ah, karena kan ini itu hak mereka kan? kenapa diundang itu untuk iyalah kalau bahasa Minang ini kan basuluh matuari, jarang matu orang banyak. Magi tahu, Mai. Ya, magi tahu. Nah, sosial dulu pulang balik. Pemberitahuan ke masyarakat karena kan kita di Minang ini kan ada sesama orang Sumando, ada mama rumah. Nah, jadi mereka juga harus tahu bahwa suami kemenakannya sudah pulang lagi ke rumah. Itu sebenarnya esensi persoalannya. Tapi secara hukum syariat ini mereka tetap suami istri. Ya, pasti. Ya jangan fitnah lagi nanti gitu. Nah, itu dia yang saya masukkan tadi. Jadi untuk menghindari fitnah maka butuh kita mendoa tadi, berkumpul bersama di rumah gadang, memberikan pengumuman Iya, ke betul, khalayak bahwa orang Sumando kita lah pulang. Nah, agar itu tadi jangan jadi fitnah. Ikulah kaiku si karajo pak. Iya. Aku lah bicara petang, pulang lo balik. Pulang lo balik. Nah, kan fitnah. Fitnah. Padahal dalam masa idah sebenarnya. Hak dia. Itu pulang memakai fasilitas. Tiket. Dan itu ternyata tahapan untuk ngajarin istri juga ternyata. Betul. Kalau dia dapatin istri yang nggak mau diajarin. Rasa inilah kalau tanpa suami gitu kan. Rasain. Nggak pernah. Tapi kalau pepatah Minang katakan kalau nggak tahu sayang di bini talak 3 kali. 2 kali. Nggak bisa rujuk kan? Nggak tahu juara cak jando. Cak jando ya. Maaf. Cak jando. Jadi baru padi yang kan nggak bisa rujuk kan? Iya. Tunggu dulu orang memperistri istrinya ini kan. Iya. Baru bisa Dan diceraikan itu dulu. dia nikah ketika menikah istri itu bukan skenario. Bukan karena Tolong nikahin nanti ya tapi kalian nggak boleh ini anak ada. Nah kalau ada itu batal lah itu. Batal ya. Artinya nikah skenario pun untuk merujuk ke 3 kali ini nggak boleh kan? Mak? Memang alami. Yang mantan istri yang sudah ingin menikah juga dan orang juga ingin menikahi dia dan tidak ada batasan waktu menikahnya. Betul. Ada lagi peristiwa nih, Mak. Wah, ini asik kalau cerita pernikahan nih, asik nih. Kayak gini, ketika sepasang suami istri, ya kan, Mak? Ya. Ini kita bicara di masyarakat nih. Dan talak kau sekali. Ya. Dan talak kau. Ya. Lah 2 kali talak. Dan talak kau. Pertanyaan ini masyarakat nih. Ya. Alah jatuh talaknya 3. 3. Ya. Apa Mak komentarnya dari kau nih gimana? Nah, ini dia. Kalau bahasa kampungnya kan bahkan talak sarumpun batuang. Banyak bulu kucing. Nah, itu belum berarti apa-apa ketika belum dibawa ke pengadilan. Karena kan satu-satunya lembaga yang diakui untuk meneliti perceraian itu adalah pengadilan. Iya. Nah, tapi tentu jangan gegabah ya. Nah, karena kan agama juga untuk kehati-hatian dengan. Karena ini talak sesuatu yang dibenci Allah katanya. Nah, dia abdul halal ya. Dan halal yang Sesuatu yang halal yang dibenci Allah adalah ungkapan talak. Nah, jadi mau nggak kita dibenci Allah? Mau tinggal di mana? Kalau kita sepelekan kata-kata talak, Betul. tadi dikatakan ini belum tentu sah gitu ya. Nah, Iya. tapi kan dia kenyakan diri untuk jadi orang yang dibenci Allah. Iya. Mau bumi mana mau kita tinggalin? Betul. Iya kan? Nah, itu dia. Jadi hati-hati, jangan sembrono, jangan sembarangan menyebut kata-kata talak. Seorang suami nih ya. Iya, suami tentunya. Walaupun secara hukum syariat itu mereka tidak tetap dalam berhubungan tidak tetap suami istri kan, Tidak Mak? suami istri, ya. Jadi sepanjang belum ada proses di pengadilan itu belum bisa dikatakan talak atau cerai. Dan itu pun baru sah kalau idahnya sudah habis kan? Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi tidak otomatis juga ketika sudah ada surat kuning keluar hari ini mereka sudah otomatis bercerai, tidak juga. Tidak juga, betul. Mana tahu kan kemudian timbul hidayah, timbul pikiran yang lebih jernih misalnya kan. Nah, akhirnya Lasuri ke pangka balik, Mak. coba lalu 2 minggu di rumah. Lalu kan sarung. Dingin kasus sebalahan. Mungkin kata sang istri dingin kasus sebalahan. Iya. Kata mantan suami ini lah kedinginan pakai kencaran. Nah, jadinya kembali lagi ke posko. Posko ya. Posko. Jadi dia masalahnya. Jadi Iya. itu memang tugas kita bersama ya. Ada peristiwa, Mak. Iya, Pak. Kayak gini. Ini fakta-fakta di masyarakat. Dia sudah lama ditinggal suaminya. Dia sudah lama nih. Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Sampai mungkin sudah hampir 4 tahun, 5 tahun. Ya. Suami tanpa kabar, tanpa berita. Ya kan, Mak? Ya.
Kemudian tiba-tiba dia, ada orang yang mau melamar, ini nggak tahu kemana nih. Dia mau menikah lagi. Sudah ada orang yang menikahnya nih. Mak, apakah orang ini bisa langsung menikah si perempuan ini, atau posisinya tetap menjadi istri orang lain? Ya, Istri dari suaminya ya. Istrinya tentu. bukan orang lain. Oke. Istri suaminya. Ya tetap secara hukum, sepanjang belum ada bukti-bukti legal yang menyatakan bahwa suaminya telah meninggal, itu masih suami istri. Suami istri ya. Istri. Nah, jadi tidak ada alasan. Kan udah lama nggak pulang-pulang, Pak. Kenapa 5 tahun, 10 tahun juga? 20 tahun pun juga nggak ngadu-ngadu, tetap suami istri ya. Karena tidak ada bukti yang menyatakan ini yang saya sebut di awal tadi. Pernikahan tercatat, perceraian juga tercatat. Nggak apple to apple ketika nikah dicatat, kemudian perceraian tidak dicatat. Betul. Nggak sebanding. Nggak balance ya. Nggak balance ya. Betul. Ya. Harus seimbang. Nah, tapi apa mesti harus dilakukan ketika ini peristiwa terjadi, supaya kan nih mete-mete nih. Iya. Mulai dari dirinya, keluarganya, apa yang mestinya apa? Ya kalau hari ini saya kira kan tidak terlalu rumit untuk menelusuri jejak digital seseorang. Nah, kalau dulu memang perlu di bawah di bawah 70-an begitu ya. Sulit ya, Mak ya. Nah, sulit. Walaupun mungkin beda kampung yang sulit juga tidak. Orang dulu tuh banyak istri kan? Iya betul. Ada istilah di salah satu daerah itu pergi mengkir gaji kayu aja di sana punya istri 4 tuh. Nah, kan pulangnya sekali 3 bulan. Iya. Nah, jadi istri di rumah lah nunggu ya belanja kan ternyata sudah punya istri juga di sana. Tahunya ketika nanti dia nagih juga nggak dikasih belanja lagi kan. Betul. Jadi kalau hari ini insya Allah mudah. Aman kok para ibu-ibu hari ini. Udah aman ya. Bisa dipantau jejak digitalnya. Ya kayak memang negara berpihak ke ibu-ibu nih. Iya. Hukum ya. Artinya lebih terlindung ya yang secara ini tadi Mak ya, gender ya. Secara gender memang sudah ini ya. Kalau dulu mungkin agak ini ya Mak ya. Ya, tapi ternyata kan agama kita juga memang memprioritaskan ibu-ibu. Karena itu meninggikan posisinya. Meninggikan posisi kan baiknya negara juga dari ibu-ibu. Dan bukankah Islam sebenarnya mengangkat derajat perempuan, menghormati dan mengangkat derajat perempuan. Jadi jangan sampai nanti ini ya kan Mak ya. Jadi bilangnya Islam nggak menghargai hak perempuan gitu ya. Iya. Bukankah perempuan dulu ini ya Mak ya? Direndahkan. Iya betul ya. Bahkan dibunuh juga. Ya. Nah, hari ini kadang maaf ya ada sementara oknum para wanita yang tidak mau menjadikan dirinya terhormat. Kalau negara dan regulasi sudah luar biasa memposisikan di tempat yang amat tinggi ya. Nah, tapi ini kasihannya kan beberapa oknum anak-anak kita yang tidak sadar bahwa dia itu terhormat. Nah, maka dia mungkin yang menjatuhkan nilainya sendiri gitu. Nah, kalau negara sudah luar biasa ya. Luar biasa. Itu kan bentuk-bentuk asis atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaungi para ibu-ibu dan wanita kan. Iya. Itu dia. Tapi saya jadi terpikir lagi Mak nih tadi berarti terhadap kehormatan perempuan. Karena ingatan ini karena Pak Kua memang lagi banyak mau ditanya nih. Waduh, ini luar biasa nih. Inilah Mak. Boleh kan nikah online? Oh ya pasti boleh. Itu dia bilang online kan. Nikah online boleh, tapi yang nggak bisa online tuh kawin ya. Kawin. Tapi memang sah kan secara ini kan Mak. Iya, sepanjang terpenuhi rukun syaratnya. Rukun syarat terpenuhi. Suaminya masih ada di Arab atau di Amerika, Singapura, Thailand segala macam. Bisa. Kemudian nikah di sini. Sah ya kan? Mereka tanpa ada suami di sini bisa ini kan Mak? Iya, secara fisik hari ini kan sudah ada video call bisa dan kita lihat keadaannya lagi apa dan namanya menikah itu kan ada proses-proses yang dilalui. Iya. Kalau di saat yang sama misalnya pesawat nggak boleh terbang misalnya kan, nah ini kan sudah disiasati jauh hari. Iya. Nah, ternyata di hari yang telah mereka rencanakan tidak bisa hadir. Nah, nanti akan ada proses yang kita lalui di kantor itu. Mungkin dia berwakil ke siapa untuk mengakadkannya. Nah, dia minta bantu ke saudaranya misalnya kan. Ke Pak Kacap misalnya. Itu Kacap minta bantu. Tapi ini akadnya beda. Akadnya beda ya. Jangan-jangan ini salah satu. Ini bukan untuk saya, tapi untuk dia gitu. Berarti apa tuh jawabannya saya terima? Saya terima menikahi si Pulan. Si Pulana untuk si dia yang bernama atau untuk kakak saya misalnya. Kakak saya yang bernama ini. Oh gitu ya. Jadi bukan untuk sahabat saya juga boleh, pokoknya sahabat ya. Cuma khawatir kalau sahabat.
berisiko kalau sahabat. Sahabat Itu sahabat ini. Iya benar. Jadi kalau kakak adik yakin nggak putus. Iya betul ya. Kalau sahabat ya, jadi aku Rawan, berwakil, ya aku berwakil. Pastikan itu bukan jangan ke sahabat. Rupa sahabat ini mantan jadi dulu. Yang nyiapin pestanya kita, Iya. tapi yang dapat Yang dapat nih. kan loh. Kasihan kan? Kasihan gitu ya. Dengan sampai ya, dengan sampai. Harusnya ke keluarga-keluarga dekat. Keluarga dekat ya. Iya. Untung sama dia kan? Untung sama dia ya. Iya. Coba kacau. Iya. Jadi boleh. Jadi insya Allah dengan apa ya, agama kita ini luar biasa. Sudah terpikirkan oleh Rasulullah sejak 15 abad yang lalu, perkembangan zaman yang akan terjadi ke depan gitu. Iya betul ya. Nah, jadi apapun dinamika yang terjadi hari ini insya Allah terjawab oleh agama kita. Betul ya Pak ya. Sudah ada tantangan zaman yang cukup canggih hari ini, ternyata agama kita tidak akan tidak akan tertinggal untuk menghadapi perkembangan zaman gitu Pak. Iya. Luar biasa Mak. Oke Mak. Ini lagi nih. Siapa nanti kan jangan enak saja nanti nggak ada ketika siapa wali yang akan menikahkan. Ini kan kayak tadi tuh, walinya nggak ada. Ya kan? Ya. Atau memang posisi seperti apa yang sebenarnya digantikan oleh wali? Posisi seperti apa yang digantikan oleh wali, Mak? Ya, kita perlu. Ini cerita wali nikah nih. Ya, ceritakan sedikit. Ada kasus kita kalau kita pakai istilah itu wali rental. Wali rental. Ya, oknum tertentu pakai wali rental. Gimana pula Ini pula yang kita salut dengan penghulu ini karena Apa tuh, memang sudah alhamdulillah ya sudah profesional lah bekerja. Kita bekerja itu dengan hati dan agama ya. Iya. Biasanya memang di kantor gua itu sering kebongkar loh beberapa modus yang dibawa di rumah itu. Oh gitu, Mak. Sudah disiapin sedemikian rupa ya. begitu kan? Seapik mungkin ya. Capik mungkin. Nyatanya sampai di gua ketahuan itu wali rental ini. Simpel aja, Pak. Simpel. Gimana, Pak? Gini. Dia kan kita kita mungkin tidak seperti ya mungkin di instansi tertentu yang bisa melakukan intimidasi ya, kita tidak melakukan intimidasi, cuman dialog-dialog yang kita lakukan itu menjurus untuk menggali kesahan beliau menjadi wali. Nah contoh ini kasusnya ada mudah jadi ketika seorang perempuan yang akan menikah ini tidak lagi dinikahkan oleh ayah kandungnya karena ayahnya sudah meninggal misalnya kan. Nah maka kan beralih ke kakaknya untuk kasus ini. Nah kakaknya ini biasanya kan kalau kakak itu kan udah menikah juga karena tertentu sudah ada di daerah lain, beda provinsi juga bahkan. Nah kasus yang oknum yang kita temukan ini dia bawa alih rental itu bawa aja temannya ke kantor. Oh teman ke kantor? Ya. Nah ketika kita coba tanya, ya ini si Mary ya, contoh Mary. Si Mary ya. Mary ini adik yang nomor berapa? Kebetulan kasus ini dia punya banyak saudara. Oh iya. Ada berapa? 7 Pak. Bagus ya. Hafal namanya semua. Hafal Pak. Siapa? Rina contoh gini ya, Rina, Runi, siapa lengkap sampai 7 itu ya. Tapi anehnya ini kita bilang di pikiran kita, kenapa nama pendek semua ya? Mulai nih. Abang Lu keluar nih keahliannya nih. Iya. Coba apa nggak nama adik kakak itu nama lengkapnya? Kalau kita kakak kandung pasti dah kenal kan lengkap namanya pasti. Betul. Samsuir contoh ya, Samsuir, Sam ini gitu ya. Muhammad Abdul Latif. Iya betul. Dia paling nyebutnya Latif. Iya. Aan gitu kan. Iya. Ini skenario rapi di rumah tadi nih. Nah itu dia. Dia kan hafal deh anak kita semua bertujuh. Jangan sampai salah nanti ya. Bilang kan nih perempuan kan ngasih prospek ke wali rental ini kan. Nah ini dia kan Allah bimbing kita insya Allah itu kerjanya kan. Nah terbuka aja pikiran kenapa ini kok semuanya nama pendek begitu. Nah kita pancing kan nyebutin nama panjangnya, mulailah gelagapan. Mulai curiga nih. Dulu kakak, nggak usah kalau kakak mungkin dah hafal ya. Kalau adik ini lahirnya di mana? Mulai nampak kan? Kalau bohong di kantor tua itu cepat Pak. Oh iya benar. Ada pula kayak aneh. Kesaktiannya beda. Pejabat segarang-garang pejabat di luar maupun maaf ya dari oknum yang dia begitu tegap di luar, di kantor KUA bisa menggigit. Dan kita alhamdulillah sejauh ini tidak melakukan pendekatan dan tidak boleh ya melakukan pendekatan intimidasi. Kita hanya pendekatan keagamaan saja, gitu ya. Memanggil hati nuraninya agar mereka mengungkapkan apa adanya.
dan ya dengan tidak bermaksud merendahkan seseorang. Kita juga menemukan kasus wali ini. Kalau tadi kan kasus wali rental. Wali rental, betul. Nah, ada kasus lain yang sang ayah dan ibu itu tidak tahu bahwa pernikahannya dahulu itu tidak sah. Ya. Dan dia pun akan menikahkan anaknya yang paling bungsu. Kebayang nggak semua Pak Kacang? Sudah ada berapa anak perempuan yang menikah sebelum ini dia jadi wali? Iya. Artinya kan ayah dan ibu kecelakaan dulu. Ini tidak persis kecelakaan. Tapi Cuma pernikahan beliau itu dahulu tidak sah. dihadiri oleh walinya. Oh, berarti yang menikahkan orang tua mereka dahulu bukanlah wali yang sah Ya. menurut fikih. Ya. Ya, termasuk lagi contoh wali rental atau angku-angku itu ya begitu ya. Ya, dia kalau kita telusuri secara ini, mungkin ada nih feeling Pak Penghulu ini luar biasa insya Allah nih. Kan secara kasus kita kan selalu minta buku nikah awalin. Nah, kita lihat ini, contohnya dia orang misalnya nih, jangan kesinggung juga Bapak kita yang dengar dari Ibu nanti ya. Kasusnya misalnya dia namanya ini alamatnya di Bukit Tinggi, kelahirannya itu Bukit Tinggi. Tapi kemudian sang istri juga di Bukit Tinggi. Kenapa nih nikahnya di Pekanbaru misalnya? Ini kan mengundang pertanyaan. Oke. Iya. Padahal dia sama-sama Bukit Tinggi. Nah, kasus ini mirip-mirip begitu. Dia di satu daerah dan tetapi dia menikah di daerah lain di kabupaten berbeda. Ya, mencurigakan. Mencurigakan, ditanya kan, kenapa sampai ke sana Pak? Iya. Nikahnya. Waktu itu kami Rami hadir Pak. Mulai nih. Nah, iya, alhamdulillah Rami hadir. Tapi saya ingat Bapak, ayah ibu ini hadir nggak? Ayah ibu sehat kan waktu itu? Ada kan waktu itu? Ada Pak. Tapi beliau hadir nggak? Enggak Pak. Ayah yang istri beliau yang hari ini akan berminantu itu kan? Hadir nggak beliau waktu itu? Enggak Pak. Atau ada ke siapa beliau berwakil misalnya untuk menghadiri pernikahan itu, mungkin beliau sakit, enggak, beliau sehat kok. Dan kami memang ada sedikit clash Pak waktu pernikahan itu, maka kami menikah ke sana. Waduh, masya Allah Pak, kalau ini kasusnya berarti pernikahan Bapak yang telah Bapak lakoni puluhan tahun ini tidak sah secara agama. Lalu Pak, nggak bisa saya menikahkan anak saya? Ya. Mau marah Bapak ini mau gimana emosinya kan? Saya bilang gini, Bapak boleh marah ke saya, tapi kami bekerja ini tidak ada tendensi kecuali hanya menjalankan aturan agama dan berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan. Tapi kalau ini masih belum cukup, kita siap panggil ibu ke sini, bahwa istri Bapak ke sini dan kita minta informasi juga seperti ke Bapak tadi. Nah, akhirnya ibu ini juga sangat ya sangat, kalau terkejut itu sangat shock ya benar, sangat shock mendengar kejelasan begitu. Dan pada awalnya ibu ini juga naik tensi, mau marah juga, dikatakan pernikahan tidak sah. Akhirnya Bapak sudah menunggu beberapa menit di kantor, beliau juga mungkin sudah dikasih kesadaran di awal juga, Bapak ini yang sadar isinya. Makan ini dulu. Waktu nikah dulu kan Papa nggak hadir, maksudnya ayah ibu dari istrinya ini nggak hadir. Beliau kan masih ada, berarti tidak wali yang berhak begitu. Artinya memang untuk menikah itu wali ini luar biasa harus kita prioritaskan. Harus wali diprioritaskan. Harus prioritaskan karena rukun nikah salah satunya kan wali. Ya, rukun nikah nih wali. Ya, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Dipastikan laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin mereka tidak mau hadir ya menikah ya. Ini mereka yang mau menikah. Nah, jadi ini insya Allah tidak, paling-paling kalau hari ini trennya ya bisa online ya. Penelitian status saja paling karena kan ada lagi kasus tertentu daerah lain yang ternyata ada pernikahan sejenis. Sejenis laki-laki yang perempuan ngaku laki-laki atau laki-laki ngaku perempuan kan. Walaupun nyatanya sama kan. Ini butuh juga pendalaman itu ya. Bukit Tinggi tidak ada ya kasus karena kan kita didukung oleh kultur, lazimnya kita ngantarin proses bahan pernikahan itu biasanya dengan pihak keluarga. Orang tahu semua itu ya. Tahu dan tidak mereka sendiri. Iya, betul. Nah, jadi keluarga mungkin nanti itu sudah insya Allah sangat kecil kemungkinan, boleh dikatakan tidak mungkin lah. Kan tidak mungkin ibu juga bersepakat berbohong dengan anaknya gitu. Nah, jadi untuk kasus yang wali ini memang ada beberapa sih, karena mungkin ini mereka menganggap bisa aja gitu. Yang penting kan sudah ada orang yang membantu mengakadkan. Padahal ini tidak hanya sekedar peraturan tertulis, tapi tertulis di ketentuan Allah. Gitu. Ketentuan Allah. Tidak bisa kita main-main. Dia kan ayah kan, mak. Ini wali nih ayah. Kalau ayahnya tidak ada,
Berarti kalau ayah tidak kakek ada berarti secara syarat ke kakek dulu. kakek dulu ya. Nah, tapi lazimnya ketika ayah sudah meninggal itu kakek juga lebih dulu meninggal lazimnya. Iya, lazimnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan Memang ayahnya akan kakeknya ada masih ada. kakek. Iya, Nah, oke. kakek ini bisa juga kan memveto sang ayah. Oh gitu. Iya, ketika ada konflik internal pernikahan anaknya tidak diizinkan oleh sang ayah, kakek bisa Langsung ambil alih ya. Wali mujbir apa, Pak? Iya, membatalkan hak wali mujbir ini dengan kakek. Kakek kan? Ya, karena kakek lebih tinggi dari ayah. Iya, kita, betul, kan? betul, Nah, betul. jadi itu Betul, sebenarnya agama kita. Nah, tapi lazimnya memang kakek telah tiada. Nah, mayoritas telah duluan meninggal juga kan. Tapi Iya. kalau bagi ada, beliau berhak loh. Iya. Kalau kemudian Terjadi sengketa lah ya. sengketa begitu, dan kemudian sebelum dicabut ini boleh kakek mengambil alih. Iya. Tapi maaf, kadang-kala kan kalau kakek kadang-kadang karena faktor usia juga, Iya, karena iya. tertentu netralitas dia juga perlu diuji begitu. Maka kembali lagi pengadilan lah Iya. menjadi media Media. penetralisir dari sengketa tadi. Sengketa, ya. Sengketa tadi agar nanti jangan rebutan lahan juga kan ayah dan kakek kan. Ini kan anak saya, Iya, kan iya. cucu saya katanya. Nah, akhirnya pengadilan menguji. Nah, kata misalkan ayah nggak setuju menikahkan anaknya. Iya. Jadi kakek ini boleh. Boleh ya. Nah, ini cucu saya kan sudah besar. Dia udah lama kok membangun hubungan tanpa status, hebat. Iya. Kakek kekinian lah. Kakek kekinian, kakek milenial juga. Dia udah lama hubungan tanpa status kan kasih Iya. juga cucu saya. Nah, kita konflik ini dibawa ke pengadilan. Nah, nanti diuji apa alasan sang ayah Iya. tidak mau menikahkan putrinya. Iya. Kalau alasan yang beliau ungkapkan itu adalah Hasan Syar'i, contohnya calon mantunya ini suka berjudi, calon mantunya suka mabuk-mabukan, itu ya memang harus dibatalkan Iya. pernikahannya. Pernikahannya ya. Tapi kalau alasannya karena bapak ini Kurang srek. serang-serek aja nggak Iya. tahu lah, Iya. atau nggak ada pekerjaan, masih tidak cukup. Atau motornya motor bebek. Motor bebek, bapaknya mau motor moge ya kan? Motor beda ya bapak bebek, nggak cocok kan? Nah, akhirnya nggak cocok, Iya, jadi iya. dibatalkanlah hak kewalian ayah. Hai kalian ayah. Keluar putus pengadilan nanti namanya wali adol. Oleh dal ya. Maka jatuhlah ke kepala Kua jadi wali hakimnya. Oleh hakim ya. Nah, jadi anak Pak Kua itu banyak loh. Anak Pak Kua banyak. Iya jadi oleh hakim ya. Ya, cemas juga nih calon-calon kalau musim pemilu ini kan Iya. para calon-calon anggota dewan nanti kalau tahu Pak Kua punya anak kan banyak yang gini nanti kan. Iya. Sayang PNS nggak boleh mencalon ya. Tapi kalau paman bisa kan? Nah, Bisa paman. paman begitu ya. Anak laki-laki paman juga Ya kan? kalau di bahasa Sudah ini ya. Indonesianya namanya kan paman. Tapi Paman. kalau dari Mama ya? pasnya bahasa kita itu bukan, kita lebih mengkonotasikan paman itu ke mama. Mama ya? Sebenarnya bukan mama. Oh iya betul. Bapak. Bukan. Yang Bapak. Dari pihak bapak ya, pihak maka- laki-laki ya kan? Maka kita agak rancu memahami ketika khusus kita mungkin di Minang, Minang ya, pemahaman paman itu ke mama. betul. Padahal maksudnya di situ adalah bapak. Paman dalam bahasa agama bukan paman, tidak sama paman dalam bahasa Minang. Nah, dia, Karena paman dari Minang itu bergaris Mama. keturunan ibu. Ibu, ya. Nah, padahal dimaksudkan di sini karena kan agama ke patrilineal ya, Patrilineal, ke betul. bapak. Nah, jadi bapak jalur bapak maksudnya. Jalur bapak bisa, ya. bisa jadi kakak atau adik bapak nggak masalah. Tapi ketika dia punya saudara laki-laki, Iya. nah ini juga perlu disampaikan ya. Lazim terjadi misalkan ketika ada Pak Tuo gitu kan, paman saudara kandung dari bapak, dan ada saudara laki-laki yang telah balik berakal, biasanya lebih diserahkan ke Pak tuanya. Pak tuanya. Mestinya? Lebih dekatnya itu ke saudara Saudara laki-laki dia ya. Iya ya. Langsung. Berarti kalau sudah dari ayah ke kakek, kalau ada saudara laki-laki dulu. Laki dulu. Baru Pak tua. Baru Pak tuh. Oh, gitu. Ini tidak pandang usia sebenarnya. Betul. Hanya baliknya. Cakap secara hukum kan, ya, Pak, ya? secara hukum benar. Oh iya betul. Secara hukum ini yang dulu jadi. Tapi kalau dia masih SD ya Oke. belum bisa kan. Ah. Nah, tapi kalau dia sudah balik berakal, cakap secara hukum, Iya. harus dia dulu. Belum bisa dibawa ke ini, ke paman tadi yang kita sebut paman itu, betul, Pak Ete atau Pak Tuo ini. Nah, harus dulu ke saudara kandungnya, karena ini lebih dekat. Walaupun secara syarat ini tidak membatalkan pernikahan. Tidak betul pernikahan ya. Nah, tapi dianjurkan Diutamakan lebih dekat, yang lebih dekat ya. dekat nasabnya begitu Pak Kacang. Iya. Banyak sih sebenarnya bicara soal wali ini loh. Wah, seru nih. ini mungkin kan kita nyimak supaya nanti juga masyarakat pendengar kita kan ini tidak ada jangan cepat-cepat nih cari wali hakim jadi ini kan nggak secepat itu ya Maya. Nah juga termasuk jangan langsung. Karena faktor sebenarnya Mak, ini
kadang-kadang faktor pertengkaran loh, Mak. Nggak strike atau ada pertengkaran keluarga sehingga memang sudah cari aja ini kan begitu ya, Mak. Kan ada tersedia wali pemerintah tuh, wali Iya benar, enak aja begitu ya. Nggak bisa ada proses Iya, dulu. betul. Nah, dan juga jangan langsung kita memfitnah ketika ada pernikahan wali hakim itu kita tuduh dulu, loh itu dulu kan gara-gara bapaknya MBA. Oh, betul. Enggak selalu. Enggak selalu ya, Mas. Jangan buruk sangka. Jangan bersangka. Nah, kan agama kita tidak membenarkan fitnah ya. Tidak membenarkan fitnah kan lebih kejam dari pembunuhan. Ya bisik-bisik lo di belakang kemana? Gitu, Maya. Bakok wali hakim tuh. Syano iya, itu dulu nikahnya begini. Nah, belum tentu. Betul. Belum tentu. Nah, saya di kasus tadi kan, beliau tidak bersepakat dengan calon mantunya. Nah, hanya karena mungkin calon mantunya belum punya pekerjaan tetap. Iya. Nah, di tes Bertengkar lah ya. Tidak cukup. Ini Iya. alasan untuk melarang menikah. Akhirnya dibatalkan hak wali. Nah, jadi kita selalu sampaikan ke masyarakat, kalau ada persoalan pernikahan yang terkendala, datanglah ke kantor gua. Nah, ini dia. Ke depan kita jemput ini. Sejengkal lebih dekat. Sejengkal dijemput, artinya apa? Sejengkal lebih dekat itu jangan nanti bertanya ke pihak yang tidak kompeten. Iya. Nah, Apalagi ini persoalan hukum. nah dia. Nah, jadi insya Allah. Karena kan nanti kata Pak Ustadz itu, tanda kutip ya. mohon maaf nih. Maaf ya. Karena mohon maaf kalau soal fikih tidak kali ini memang harus ke ininya ya, Maya. Ke pihak ya ini. Iya itu. Pemahaman sebagian orang itu kan mungkin parsial ya. Nah, tapi kalau sudah menjadi regulasi di negara negara kita Indonesia tentu sudah disepakati secara bersama. Betul. Nah, jadi tidak ada lagi kelompok katakan secara kajian fikihnya, Syafi'iyahnya, Malikiyahnya, Hanafiyah itu siapa? Nah, sudah menjadi regulasi bersama di kita. Iya. Nah, itulah sebenarnya dengan hadirnya KHI itu Kompilasi hukum Islam ya. Hukum Islam itu sudah harusnya umat Islam yang lebih di depan memakainya. Betul. Jangan lagi ada perbedaan Jangan lagi ya. kita- Karena ini yang tadi sepakat Mak. Jadi ini nikah secara agama tidak agama. Iya, jangan sampai. Itu jangan sampai lagi ya, benar ya. Jadi memang kita support lah. Ini bukan dikaji ecek-ecek loh begitu ya, Mak. KHI ini kan memang dikompilasi dari berbagai pendapat, dikompres ya. Dia apa namanya? Kompres dari beberapa pendapat dari kitab-kitab Kitab-kitab yang fikih terdahulu klasik ya, Mak ya. Dikaji secara mendalam dari orang-orang ahli yang itu Dan yang ngaji ahli fikih nih. ahli fikih se-Indonesia. Se-Indonesia. Tapi ada juga pengujian enggak ke negara lain atau apa? pasti. Pasti ya, Mak. Sampai ke luar negeri, ke Malaysia juga, ke negara Islam. Jadi tidak benar juga ini produk Indonesia sebenarnya. Enggak lah. Tapi- Kita sudah, karena kita lahir, kalau KHI itu kan lahir 91. 91 ya. Nah, sebelum itu sudah ada kalian beberapa tahun bahkan Kajian kita- panjang sebenarnya. panjang. Betul Di ya. kajian akademik di sini beliau-beliau yang ahli telah berdiskusi panjang lebar. Sudah ada draft-draft ini dibawa lagi, dibandingkan lagi dengan negara lain. Betul. Contoh usia tadi kan. Betul. Nah, ada negara tertentu ngambil usianya 15 perempuan. Iya. Kita saat dahulu itu menjadi 16. Iya, Tentu dengan setelah ada kajian yang mendalam. Nah, itu dia. Nah, jadi insya Allah sekali lagi saya katakan, insya Allah dengan hadirnya regulasi pernikahan ini murni merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Iya, Jangan kita lagi berkata ini produk pemerintahan tanda petik Iya. Pesanan ya, orang-orang pesanan. tertentu tidak. Tidak ya. Oke. Karena kalau menikah tidak bisa kepesanan karena harus jelas landasan idilnya dalam Quran dan hadis ini. Atau pendapat imam-imam mazhab dahulu gitu. Nah, inilah yang disadikan oleh pakar hukum atau pakar fikih kita ini. Iya, betul. Nah, itu dia, Pak. Iya, Nah, jadi mari kita sama-sama jalankan. Betul, ya. Kita Jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Nah. Karena aturan kita Iya. disuruh kita pakai. Iya. Tapi sebentar loh, Mak. Kenapa sebenarnya ada yang mengatakan nikah buat tangan? Nikah buat tangan tapi katanya ada buku nikahnya. Iya, ini ada fenomena di lapangan, Pak. Hah. Nah, kalau kita bilang kan, kalau teman-teman sementara bilang kan nggak mungkin itu Iya. nikah di bawah tangan ya, Iya. iya kan? Mestinya di bawah apa nikahnya? Kalau di bawah tangan benar ya, nikah bawah tangan itu sebenarnya bukan nikah kalau bawah tangan namanya. Kalau bawah tangan itu namanya jual sapi. Iya, pakai. Jadi, Rasa tangan. jadi nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Jadi harusnya ini pernikahan itu kan dilakukan secara resmi. Kalaupun ada pernikahan yang katanya pernikahan liar mungkin Iya. yang kita sepakati bahasanya. Resikonya apa? Resikonya apa, Mak? Sangat besar bagi mereka yang melakukan itu. Nah, contoh kalau pernikahan liar dilakukan dan jelas legalitas mereka untuk tinggal bersama tidak cukup.
apalagi kita di Bukit Tinggi misalkan Pak RT, Pak RW sekarang sudah ditegaskan oleh Bapak Camat, Pak Wali Kota juga agar ini dipastikan bahwa tidak ada lagi perzinahan di kampung kita. Dan bagi warga-warga yang ngontrak, nyewa rumah atau apa, dipastikan kalau dia sudah laki perempuan pastikan punya buku nikahnya. Dan kita juga support itu. Kalau Pak Lurah, Pak RT nanti kurang paham, kita siap bantu memastikan buku nikah ini asli atau palsu. Ini hubungan pertanyaan Pak tadi. Jadi ada pernikahan liar itu sepertinya mereka memiliki buku nikah, tapi sebenarnya aspal. Asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Apa tadi, nipu ya? Nipu ya? Nikah tapi palsu ya? Nikah tapi palsu. Nipu ya, benar. Nikah tapi palsu. Iya. Jadi ruginya mereka. Tapi sebenarnya kan orang punya zaman teknologi kan bisa-bisa saja bisa dipelajari buku nikah ini. Seberapa kuat sih buku nikah ini? Kan sama aja dari tahun dulu buku nikah kan, Mak. Bisa ke uang aja dipalsukan orang. Iya. Ya, ada perangkat seperti apa memastikan ini akurat? Iya, kita kan punya dari sisi administrasi ya, setiap bulannya atau periodik lah ya, setiap periodik kita di kantor KUA itu menerima buku nikah misalnya 100 pasang dengan nomor seri yang telah dituliskan, misalnya dari kode ini yang hanya dikeluarkan oleh Kecamatan Guguk Panjang contohnya kan. Nah, kalau di tahun yang sama keluar seri yang lain dari yang kita terima, itu berarti palsu. Gitu. Nanti dia itu kode etiknya. Nggak bisa rahasia sebenarnya. Ini rahasia sebenarnya, Pak ya. Aduh, terlanjur terpublish sekarang itu sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan memberikan kabar pertakut ke pelaku nih. Jadi jangan ini bisa ketahuan dari mana dia dapatkan buku ini. Iya. Bisa ini. Nah, karena jaringan ini sekarang sedang benar-benar di ini. Tapi Mak, saya terpikir lagi, mestinya kalau memang KHI ini dikompilasi oleh para ahli fikih dan ini dibukukan menjadi undang-undang regulasi kita. Pertanyaannya adalah apakah ada efek pidana bagi orang nikah liar? Mestinya kan ada nih. Ya, sebenarnya kalau untuk pernikahan itu kan perdata. Kontrak yang itu perdata ya, betul ya, betul. Tidak akan bisa otomatis langsung jatuh, kecuali dia mengancam ya, pidana ya, mengancam atau pemalsuan data. Nah, ininya yang perlu dipidana bukan pernikahannya. Iya, maksud saya pemalsuan data, orang yang sebenarnya menikahkan itu dia memberikan buku nikah itu kan jatuhnya ke pidana tentang pemalsuan data. Bisa jadi. Tapi kalau pernikahannya nggak ada ini kan, tetap perdata ya, Pak ya. Data. Nah, kalau setuju sih aman aja. Atau kemudian penghulu atau kepala KUA yang menjadi aparat pelaku ya, oknum yang membantu terwujudnya pernikahan liar, itu bisa disanksi. Ya, betul. Nah, tapi kalau katakan orang-orangnya ini, maka mungkin ada beberapa kasus kita dengar agak sedikit katakan menjamur, terlalu vulgar sih bahasanya. Agak kuat sih trennya menikah liar. Karena kan tidak cukup sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jerah. Betul ya. Nah, tidak terlalu ini ya sanksinya, ya, kuat. Karena kan sampai hari ini belum ada konversi yang kita bilang itu konversi dari sanksi 7.500 itu kan. Hukumnya dendanya 7.500 ya. Mana enak kan? Iya, berapa ini belum sampai sebuku rokok. Nah, harusnya kan kalau 4 itu regulasi Undang-Undang Suci 4 dikeluarkan dengan sanksi perdatanya 7.500, 750 ya. 750 dikonversi sampai hari ini sudah berapa juta itu, Pak? Iya. Harusnya dikonversi. Tapi sebenarnya hukum itu kan, tapi memang 750 tidak disesuaikan dengan kondisi perubahan mata uang ya. Mestinya undang-undang begini kan, Mak. Mestinya mesti dikonversi sesuai dengan perkembangan nilai tukar mata uang. Ya, mata uang rupiah. Ketika 750 itu sekian emas di tahun itu, sekarang besar emasnya. Itu dia. Enak dikejar nih lebih dan. Itu dia masalahnya. Iya. Ini semacam masukan kita nih. Pihak berwajib, pihak yang berkompetensi tentunya. Betul. Mudah-mudahan menginspirasi agar ini bisa kita sikapi secara bersama, dan yang kita takutkan pernikahan liar itu tidak terjadi. Begitu. Karena kan ketika pernikahan liar terjadi akan ada banyak risiko yang akan kita selesaikan. Terutama ruginya buat perempuan tidak dapat hak-hak ini ya.
Tapi sebenarnya tidak hanya perempuan. Tidak perempuan lah. Laki juga rugi. Laki-laki ya, Mas. Laki juga rugi. Iya ya. Ya kan dia sudah punya istri, punya anak di sana, tapi tidak bisa diakui anaknya. Betul ya. Bukan anak dia ya. Anak dia. Secara negara bukan anak dia ya. Rugi juga kan kita. Iya betul. Nah, jadi semuanya rugi. Iya iya. Nah. Kecuali kayak gini ya, Mak ya. Kalau sudah seandainya kakek-kakek nikah, kayaknya udah perlu lagi buku nikah kan? Nah, apalagi? Kan sudah kakek-kakek, Mak. Kakek kan yang Masih perlu buku nikah juga. Buat apa Ya, sih? Jangan pikir menikah itu hanya soal anak ya. Mungkin mereka tidak subur lagi. Oke. Kalau Terus? sudah misalkan 70-80-an. Ya kan ada nih 70 nih 60 nikah. 70 menikah mungkin. Apalagi kadang-kadang calonnya itu 25 tuh. Nah, kita khawatir Ah. karena pernikahan itu tidak hanya persoalan biologis, Oke. tidak persoalan anak keturunan. Oke. Kalau mereka sama-sama tua misalnya, kalau tadi 25 mungkin yang istrinya 25 mungkin masih bisa lahiran ya. Iya. Nah, tapi kalau sudah Oh sama iya, iya. 60-an. 60-an gitu ya. Oke. Nah, Ha. 60-an ke sejarah lahiriah Sudah masa menopause lah. Menopause. Ah, Nah, oke. nah, tapi jangan katakan mereka aman. Kenapa tidak? Coba. Nah, kenapa tidak? Nah, ini benar pertanyaannya. Kenapa tidak? Karena pernikahan itu akan menimbulkan sebab kewarisan. Oh iya, Iya kan? betul. Karena ada nanti hak perempuan juga ketika perempuan warisnya. atau suami. Iya, Nah, betul. mereka saling mewarisi. Iya, saling mewarisi. Iya, kalau- Pernikahan itu saling mewarisi Iya, satu sama menyebabkan lain. kita boleh saling mewarisi ketika pasangannya Oh, meninggal. iya, betul. Pihak yang masih hidup berhak menerima warisan dari pasangannya. Betul. Sesuai dengan matematik waris gitu ya. Betul. Kalau seandainya tidak legal, jangan katakan kita dapat waris Nah, nanti. dengan alasan apa? Iya benar ya. Nah, apa hubungan ibu dengan Iya. ayah saya kata anaknya nanti kan? Begitu sudah anaknya, ibu sudah pulang sana lagi Pulang kita sana, kan, ya. nggak ada urusan. Nggak ada Ini urusan. kan suami saya kata siapa? Siapa? Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, itu, gitu. Pak. Jadi hati-hati. Dan apa ruginya kita ke kantor gua, Pak? Iya. Apa ruginya ngurus kantor gua? Iya. Jadi saya bilang, apalagi bisa pelayanan rupiah. gua 0 rupiah, orang ramah-ramah, mudah-mudah gaul-gaul. Ini mah gua kira mah gaul-gaul nih, keren. Kita Tidak berusaha berusaha keren nih. untuk, menjemput masyarakat dengan pelayanan yang terbaik yang kita Keren. berikan. Tapi bagaimanapun Ya. saya menerima kritik ya. Ya. Saya menerima kritik ketika ada kami mungkin tidak sesuai yang mereka atau masyarakat inginkan dalam Betul, pelayanan. betul, betul. Kenapa? Karena kan kita tetap harus berinovasi kan untuk berikan yang terbaik untuk masyarakat. betul. Karena kan memenuhi semua keinginan masyarakat juga susah kan, Mak. Iya, tentu ada standarnya. Standarnya harus menjadi ini payung hukum hukumnya kita ya. SOP kita. Jadi insya Allah ya berarti pekerjaan kantor agama urusan agama tuh melayani semaksimal mungkin. NTCR apa namanya nikah, Bukan talak, NTCR, Pak. apa nama nikah, NR. cerai, talak rujuk. Sekarang hanya NR aja, Pak. Hah? Nikah rujuk. Hah? T Jadi tidak nggak- lagi. Hah? C nggak lagi? C tidak lagi. TC tidak lagi. Talak cerai tidak lagi, Pak. Oh tidak lagi. Tidak lagi. Jadi sekarang tidak tercatat soal cerai di KUA. Ya, pencatatan perceraian Masuk ke pengadilan agama ya? Nah, itu dia. Jadi kita tidak ikut mengurus. Oh tidak lagi namanya P3N TR. NTR ya. Nah, hari ini hanya penghulu aja yang ada lagi, Pak. Oh. Penghulu nikah sebenarnya. Penghulu nikah ya. Penghulu nikah. Jadi kalau urusan bercerai, ya datang ke pengadilan. Iya. Tapi ada prosesnya kita di kantor, maksudnya membantu agar mereka mempertahankan. Bagi rumah tangga bermasalah ada di kantor gua itu namanya pelayanan konsultasi rumah tangga. Sosialisasi rumah tangga apa? Konsultasi rumah tangga ya. Tapi kan walaupun tidak didengar, tapi Mama sebagai Pakua dengar-dengar juga kan. Sekarang itu kan mestinya yang ceraikan talak, yang minta yang menalak itu kan laki-laki. Iya. Sekarang konon kabarnya yang banyak itu bukan cerai talak. Nah, ini sedikit karena tidak bisa dipisahkan antara pernikahan dan perceraian. Konon kabarnya yang banyak itu Iya, benar. nikah cerai ini ya. Ini cerai. Cerai apa namanya? Pak? Cerai gugat. Gugat Cerai gugat. dari perempuan ya? Iya. Meningkat konon kabar. Iya, kalau kata orang ahli hukum, ini kan karena para wanita juga sudah melek hukum. Oh, melek hukum ya. Melek hukum. Ada Selain juga persoalan finansial juga. benar ternyata, ya, kan. iya benar. Nah, ya kalau melihat kapal indah mukaram kan ngapain juga nih pakai nakoda ini. Tapi secara agama kita kasihan. Kasihan ya. Fenomena talak apa cerai Talak, ini memang betul. memprihatinkan kita. Iya, betul ya. Kita berharap melalui ya media podcast Pak Kacap ini, Iya, iya. mari kita haramkan, kita takuti perceraian ini karena Ya. kan ini musibah loh. Musibah, ya. Apalagi di ranah Minang kan. Ranah Minang, ya. Harusnya kita semua bersepakat mengatakan ya no talak. No talak, ya. talak. No talak, no cerai gitu loh. Iya, betul. Nikah yes. Ya, nikah yes. No talak, no cerai. No talak. Kenapa kan? Talak no. Iya, talak no. Karena kan ini musibah. Iya, iya. Nah, dan ini kita khawatir kalau ini dianggap hanya sekedar melek hukum tadi, Iya. kita nanti akan menyepelekan visi bersama menikahnya ini. Waduh. Nah, visi bersama menikahnya.
Iya. Walaupun ada juga namanya nikah ini kan Mak, nikah masal ya. Di Bukit Tinggi pernah terjadi Mak nikah masal? Yang ada hanya isbat masal. Isbat masal. Isbat masal artinya mereka telah terlanjuran nikah dulu diuji oleh pengadilan, sah tidaknya kemudian diteliti, ditemukan beberapa orang, maka masal kan yang dibuatkan kembali buku nikahnya. Iya, isbat ya. Ya, isbat. Di pengadilan ya, Mas? Pengadilan. Dan tapi kita di kantor kota terlibat itu. Terlibat ya untuk mencarikan, menelitinya, ya. kesahan Faktualnya ya. Ya, faktualnya, faktual lapangannya. Nah, dan kalau kita sudah teliti sejauh mungkin dan tidak ada kekhawatiran, kita bekerjasama dengan pengadilan yang keluarkan nanti bukti isbatnya. Waduh, Mak, kayaknya sambil ini Mak, sebelum kita tutup pembicaraan ini, kayaknya silakan di ini dulu Mak. Ini gelas Aspen nih Mak. Aspen. Nah, Aspen nih Mak. Ansarullah Peduli Negeri. Peduli Negeri. Amin. Iya. Ini karena juga peduli pernikahan kita kan. Peduli pernikahan ya. Karena pen ya. Pen. Bisa juga pernikahan. Iya, sudah. Tapi lagi peduli pernikahan, bukan peduli nikah lagi. Nikah lagi. Ini masalah nih nyampe di rumah nanti kan. Aduh. Kita sangat peduli dengan pernikahan, tapi bukan dengan nikah lagi ya. Nikah lagi. Baik Mak, sekarang kita buka dengan pernikahan lagi dan Mama katakan dengan peduli nikah lagi. Kita buka dengan peduli nikah lagi tadi pembukaan kita. Penjara awal kan gitu tadi kan. Nah di pengakhir Mak katakan nikah lagi, maka itu sebagai penutup kita. Iya. Ini pembicaraan sangat menarik sekali ya, dan semoga nanti kalau ada banyak pertanyaan Mak, nanti kita undang lagi dari kasus-kasus yang ada, kita buka lewat podcast ini sehingga yang segan bertanya ini ya. Boleh. Di chat aja. Di chat aja. Baik nanti di sini datang ke kantor Aspen, kita memfasilitasi karena kita juga salah satu lembaga yang ada di Bukit Tinggi dan kita juga bantu mungkin soal pernikahan, bahasa kewarganegaraan di Bukit Tinggi ya Mak ya. Anak ini bagian dari visi kita menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Masya Allah. Itu Mak, jadi kita kuatkan ini. Saling menguatkan tidak bisa kuat sendiri Mak. Iyalah. Kan kayak pernikahan nih nggak bisa kita. Kan cerita LDR kan karena sendiri. Bisa. Jadi satukan mereka. Tangguh kan? Iya tangguh. Karena akan melahirkan generasi kan. Kalau bahasa kaminya kan memakai istilah membuat hidup lebih hidup. Membuat hidup lebih hidup. Iya, dengan pernikahan. Iya, ini itu ya. Iya, membuat hidup lebih hidup. Kenapa Pak? Iya, kan dengan pernikahan kan semakin semangat. Iya. Rezeki makin nambah ya. Aduh. Jadi harusnya kan menikah itu memang membuat kita semakin happy. Iya. Tawanya lepas tiba kaca. Iya benar ya. Kalau ada filosofi sebagian orang tua kita bilang kan beristri itu kan bahasa Minangnya babini. Babini. Nah, ada beberapa pihak bilangnya lai tahu angkula babini itu babani. Oh, babani. Terbeban. Harusnya kalau gini penderitaan. Penderitaan ternyata. Nah, ya menakutkan kan? Kalau kita ada pengantin yang screening atau empat ke kantor itu ya anak-anak bapak. Tahu nggak anak-anak bapak mau masuk ke taman bermain? Oh, gitu ya. Tidak kan? Iya. Kemarin dia kan masih jauh. Heran teleponan. Subuh bangun jam 4.30 langsung telepon tuh. Sekarang lupa juga cuci mulut telepon panggil papa. Tapi besok selesai nikah besok. Anak bapak akan tidur dengan orang tersayang. Iya, kenapa tidak senang? Iya, senang lah mereka ya. Jadi jangan terjebak dengan hambatan-hambatan dari rintangan-rintangan dari game kehidupan. Iya, game kehidupan. Goal kita apa? Iya, betul. Jadi jangan lupa goalnya ini loh. Iya, betul. Goal cita-cita utamanya. Cita-cita utama ya. Jangan berhenti loh. Iya. Jadi jadikan itu taman bermain. Semakin hidup, semakin indah, semakin happy ya. Iya, kenapa? Ya orang yang diimpikan sejak kuliah diimpikan. Lihat atap rumahnya aja udah bergetar hati ini. Sekarang sudah bisa sama dengan benar ya. Bahagia kan? Iya. Nah, tapi dan supaya bahagia juga kan harus mereka lewati SOP tadi. Pasti. Nikah lah resmi. Gak bisa nikah bawah tangan. Iya. Karena memang tidak ada nikah bawah tangan. Gak ada. Jadi kecewa nanti kan? Mungkin Mak bisa closing statement kira-kira di penghujung pembicaraan kita ini. Mungkin boleh Mak mungkin closing statement nama yang untuk penutup close ini. Ya, oke Pak Kacap. Kalau tadi tema besar kita adalah
ya pernikahan, tentu kita sangat sangat berbangga ya berada di Bukit Tinggi khususnya pada umumnya, bahwa alhamdulillah ya generasi kita sudah taat hukum ya, taat hukum, dan semakin menurunnya peristiwa pernikahan liar, dan kita berharap ke depannya tidak ada lagi pernikahan liar, karena kita di kantor gua menyediakan layanan-layanan yang free, bahkan free ya. Nah, kalau mau nikah di kantor gua, dan insya Allah gratis ya. jam dinas. Ya. Nah, tapi kalau nikah di luar ya berbayar 600.000 ke bank yang telah ditunjuk untuk itu, dan itu ada tidak peraturannya akan ada pungutan lain. Ada peraturan juga kan? Peraturan negaranya. Nah, jadi insya Allah menikahlah segera loh. Jangan cemas loh. Allah yang kayakan kita. Iya. Nah, kalau hari ini belum kerja, Pak gua kasih kerja, siap menikah loh. Iya. Nggak perlu lamaran baru. Nah, cukup lamaran kemarin. Setelah menikah ada pekerjaan baru. Dan paling mengasihkan. Paling mengasihkan gitu ya. Karena bekerja sama begitu ya. Bekerja sama dan ibadah. Gitu ya. Kalau kemarin dosa. Nah, siap nikah, kerjasama yang indah, asik, dan ibadah. Misalnya pergi ke sawah rame-rame, dua-dua. Iya, kasih kan? Asik. Kalau kemarin timbul fitnah kan? Iya, fitnah, gitu. Kenapa dulu jam 9 masih di rumah? Iya. Sebelum 9 nggak ada setannya kan? Iya. Sebelum 9 setan juga ketayangan. Asik sekali ternyata ya Mak ya. Nanti intinya jangan takut menikah. Jangan takut menikah, segera menikah. Kalau ragu soal menikah, tanyalah kepada kantor KUA. Nah, iya kan? Terdekat. Baik Mak, terima kasih atas ininya Mak. Sahabat ini ya, mari yang belum nikah nih, ayo menikah. Tapi bukan berarti menikah lagi bahaya. Segera mungkin semangatnya melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh negara, dan pastikan nikah kita tercatat resmi di negara, di kantor KUA. Ya. Karena satu-satunya lembaga yang berhak mencatatkan itu adalah kantor KUA. Ada kantor KUA. Ya. Itu istimewanya kantor KUA. Itu istimewanya kantor KUA. Dan sekarang kantor KUA-nya sudah merakyat karena akan menjemput bola ke tengah masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan nanti. Akhirnya sudah selesai kita nih. Akhirnya saya Zulfa Miadi. Oke, saya Yuri Darsa mengucapkan terima kasih. Akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.